Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiyarti, SPD, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Teluk Jambe Barat, Karawang. Hari ini saya bersama rekan saya, Bu Nandia, akan melaksanakan coaching supervisi mata pelajaran biologi ya Bu Nandia. Iya, betul. Jadi kita akan mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu Nandia, siap ya? Ya. Assalamualaikum Bu Nandia. Waalaikumsalam Bu Udi. Bu Nandia apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Udi gimana kabar? Alhamdulillah baik. Bu Nan, kita mau observasi kan ya nanti. Jadi kita laksanakan pra observasinya dulu. Gimana Bu Nandia perasaannya dulu nih? Mau pra observasi dulu sama saya gimana? Perasaannya deg-degan, kaget, tapi senang juga bisa diobservasi sama rekan sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga ada manfaatnya ya Bu ya kita melakukan pra observasi ini. Jadi gini, hari ini saya ditugaskan untuk menjadi observer Bu Nandia. Saya sampaikan dulu bahwa tujuan kita melakukan pra observasi ini bukan untuk menggurui, tapi hanya untuk sebagai mitra gitu ya Bu. Jadi kita pra observasi sekarang tuh agar Bu Nandia ketika nanti diobservasi bisa lebih siap ya, bisa lebih percaya diri. Oke, dimulai ya Bu Nandia. Iya, mangga. Baik Bu Nandia, pertama saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya sampaikan terkait dengan apa yang nanti akan Bu Nandia praktikkan atau observasi itu. Materinya apa Bu? Materinya tentang keanekaragaman makhluk hidup, tapi saya fokusnya ke submateri keanekaragaman ekosistem. Oke. Untuk bagian biologi ya Bu ya. Ya. Ibu, tujuannya apa Bu dalam pembelajaran kali ini? Untuk tujuannya, yang pertama saya ingin peserta didik mampu menentukan keanekaragaman ekosistem. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan komponen biotik dan abiotik dalam keanekaragaman ekosistem. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan komponen biotik dan abiotik dalam keanekaragaman ekosistem. Baik. Ini ya Bu ya yang sudah tertera di RPP juga ya Bu ya. Terima kasih loh Bu Nan, ini RPP-nya Sama-sama Bu. modul ajar ya Bu ya. Bagus banget ini. Baik Ibu, lalu yang kedua, tadi sudah ya Bu ya, sudah disampaikan tujuannya. Lalu yang keduanya, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran ini? Jadi siswa peserta didiknya tuh keterampilan apa yang akan Ibu kembangkan terkait materi ini ya? Untuk materi keanekaragaman ekosistem ini, saya ingin memfokuskan kepada komunikasi positif yang membangun suasana kelas yang kondusif. Itu ada terkaitan dengan PMM? Iya, keterkaitan dengan PMM. Komunikasi ya? Komunikasi positif, membangun suasana kelas yang kondusif. Oke. Ya Bu, kita memang sekarang sudah fokusnya di PMM ya Bu ya. Baik, lalu bagian mana yang akan saya fokuskan, yang ingin Ibu kembangkan itu di bagian mana nih? Di bagian inti pembelajaran. Di inti pembelajaran. Baik Ibu, strategi apa Bu yang akan Ibu persiapkan nih? Untuk nanti pembelajaran nanti, jadi untuk peserta didik awalnya akan diberikan stimulus video, mungkin ya video yang nantinya akan berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, kemudian setelah anak menonton stimulus, nanti di sana ada pengelompokan peserta didik yang di dalamnya itu saya ingin semua peserta didik itu terlibat aktif selama proses pembelajaran lewat diskusi kelompok itu. Jadi ada pengelompokan, lalu ada diskusi ya Bu ya. Baik. Itu sudah termasuk kaitan dengan alur pembelajaran Ibu nanti di kelas? Iya, sudah. Baik. Lalu nanti aktivitasnya seperti itu berarti Bu ya, gambarannya iya, gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi awalnya stimulus dulu. Iya. Kemudian nanti anak-anak akan bekerja kelompok untuk
supaya paham gitu untuk keanekaragaman ekosistem itu seperti apa. Betul. Nanti akan dibahas selama perkelompok Oh, itu. iya. Dan itu juga untuk kelompok itu saya sudah ada poin di awal pembelajaran. Jadi anak itu dibuat kesepakatan kelas dulu, baru nanti gimana caranya biar suasananya itu kondusif kemudian menyenangkan gitu. Baik. Bagus Ibu ya, gambarannya udah jelas banget tuh. Kira-kira menurut Bu Nandia ukuran keberhasilan dari strategi yang akan diterapkan itu apa Bu? Itu ukuran keberhasilan, jadi dikatakan itu dapat berhasil gitu ya, indikatornya apa? Yang saya mau nilai mungkin ya, Terlihatnya seperti yang apa? terlihatnya Ya, kalau itu berhasil gitu. aktivitas si anaknya, keaktifan dari setiap peserta Keaktifan didik ya Bu ya. keaktifan setiap peserta didik, Ya. kemudian keterlibatan setiap peserta didik selama proses pembelajaran. Ya. Baik Ibu. Lalu hal pendukung apa Bu untuk dalam pembelajaran itu, pendukungnya apa aja? Pendukung dalam hal sumber belajarnya atau Ya bisa juga itu. saya menggunakan yang pertama mungkin LKPD ya, LKPD. lembar kerja, kemudian butuh gawai atau handphone, ya. iya, terus internet sama Infocus mungkin. Oke, baik. Ibu, ini sudah jelas sekali gitu Bu ya. Nanti Ibu Nandia siapnya kapan untuk pelaksanaan observasinya? Siapnya hari Selasa besok, Selasa ya Bu ya, besok ya Bu ya. tanggal 8 Oktober 2024 Di kelas berapa Bu? di kelas 10A. 10A. Baik Bu Nandia, sepertinya Bu Nandia sudah siap nih melaksanakan observasi. Insya Allah. Terima kasih informasinya Ibu. Iya. Semoga betul-betul Bu Nandia siap, percaya diri dan semuanya terlaksana dengan baik. Amin, mudah-mudahan. Bu Nandia, terima kasih. Kita sudah selesai melaksanakan pra observasi. Setelah nanti habis observasi ya Bu, kita akan melaksanakan pasca observasi. Oke. Sukses Bu Nandia untuk observasinya Iya, besok. amin. Terima kasih. Iya, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Husain dipimpin doa. Sebelum belajar yang namanya berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sekarang silakan berdiri semuanya. Silakan dicek bajunya, kerudungnya, untuk laki-laki rambutnya, tolong dirapikan. Kemudian cek di bawah meja ataupun di kolong meja. Kalau misalkan ada sampah, tolong dibuang ke tong sampah. Sudah, tidak ada sampah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Yang tidak masuk siapa hari ini? Yang tidak masuk siapa? Gusti kenapa? Apa? Gusti apa? Iya Bu. Oke, berdiri dulu semuanya.
Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2 kali. Ya, salah lagi. 1 kali lagi ya. Benar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2 kali. Udah tak, baru benar. Oke, silakan duduk kembali. Nih, sebelum kita mulai pembelajaran, ini adalah kesepakatan di minggu lalu untuk setiap praktikum yang akan kita lakukan. Yang pertama, selama pembelajaran ibu atau selama praktikum pembelajaran ibu, silakan yang pertama perhatikan, yang kedua dengarkan, yang ketiga pahami. Selanjutnya, nah hari ini kita akan melakukan pengamatan lingkungan sekitar sekolah. Yang kita amati adalah di lingkungan depan ini aja kelas ya, jangan ke belakang. Setiap orang yang aktif. Selanjutnya, setelah kita pengamatan, setelah kita pembelajaran, tanamkan kerjasama kelompok, keaktifan individu dengan sangat baik. Oke, paham? Coba dilihat. Nanti pengamatan berapa menit dilihat? Pengamatan 15 menit. 15 menit.
Jadi pokoknya kelihatan gitu ya sama Bu Nadia itu ya, anak apa siswa-siswa di kelas saya. Coba Bu Nadia bisa diperkirakan gitu ya, kalau ada kepala dari situ baca gitu ya, rencana yang sudah Bu Nadia akhirnya terlaksana di kelas itu ada nilai berapa? Kalau saya menilai itu 8 tercapai, itu udah bagus ya. Iya. Buat dia boleh saya menyampaikan tanggapan saya. Kalau saya melihat juga sudah mencatat ya, melihat kemarin Bu Nadia mengajar itu, saya menjadi motivasi sebenarnya buat saya gitu ya, maksudnya ada masukan gitu ya untuk saya juga mengajar di kelas. Jadi betul Bu Nadia itu sebelum memulai pembelajaran, kemudian menyampaikan, menghadirkan stimulus kepada peserta didik. Terus juga apa yang Bu Nadia sudah hitung bahwa peserta didik akan dikelompokkan itu juga terlaksana. Dan juga yang luar biasa itu diferensiasinya, itu muncul kelihatan ada diferensiasi produknya ya. Sebelumnya kita diferensiasi kontennya dan prosesnya juga di situ terdiferensiasi, dan juga terlihat memang diskusinya gitu. Kan kemarin prakteknya keluar ya. Iya, prakteknya keluar. Anak-anak mengobservasi gitu. Kelihatan sih Bu Nadia aktif mereka yang keluar, dan juga ada komunikasi dua arah, jadi siswa ketika tidak tahu bertanya ke Bu Nadia. Bahkan yang tadi Bu Nadia sampaikan menurut saya itu tidak nampak, tapi dirasakan oleh Bu Nadia ya, karena memang Bu Nadia yang sebetulnya membuat rencana, tapi keturunan tujuan yang Bu Nadia sudah buat, sepenglihatan saya itu tercapai. Baik Bu Nadia, ada yang ditanggapi dulu terkait tanggapan saya tadi. Sebenarnya itu tercapai dan ada semua gitu, semuanya apa tujuan pembelajaran. Bu Nadia ke depan ini ya, setelah yang tadi Bu Nadia sampaikan, nanti akan tadi sempat disampaikan gitu ya, ke depannya akan seperti ini. Yang ingin saya tahu kira-kira nanti tuh poin mana lagi yang ingin tingkatkan dalam proses pembelajaran atau biologi ya. Mungkin untuk ke depannya saya akan membuat kesempatan kantor di awal saat pembelajaran, tapi selalu mengingat kepada siswa. Kemudian, Bapak Ibu mengingatkan kembali menyampaikan bahwa kopi yang sudah dipersiapkan di setiap kursi itu sudah berdasarkan peraturan WHO. Jadi dimohon tidak berpindah-pindah dan tidak menukar kopi dengan yang lain. Jadi ditekankan kembali ya. Sampaikan dengan nama kepada Ibu Bapak. Dari setiap kursi sudah terdapat kopi sesuai dengan warna yang telah ditentukan. Oleh karena itu, mohon izin Ibu dan Bapak sudah tertarik kembali dan mendapatkan kopi berdasarkan warnanya. Mohon tidak Coaching kita berpindah-pindah. sistemnya coaching ya Bu Nadia. Terima kasih. Tidak menggurui, kita sama-sama belajar gitu. Bagaimana perasaan Bu Nadia selama sesi coaching dari observasi dan sekarang kita menjadi sesi pasti? Mungkin perasaannya gini Bu, saya senang gitu saya menjadi lebih bisa mengambil apa Ya, dari betul, saya, betul. dan saya juga bisa mengambil apa positif dari di atas masukan-masukannya dari Alhamdulillah Bu Nadia, kita sama-sama saling support ya, proses pembelajaran kita masing-masing. Itu banyak insight baru dari Bu Nadia untuk saya gitu ya, pun mungkin sebaliknya gitu. Segitu aja sih Bu Nadia, terima kasih sudah bersedia melakukan coaching bersama saya. Terima kasih Bu Nadia, sehat selalu Bu Nadia.